Halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin aku Dini, dan di video kali ini aku akan bertutur kata tapi tidak sendiri, dan aku akan ditemani oleh salah satu kakak cantik, Kak Sonia Pratiwi. Hai Kak! Halo, Halo, selamat datang di Tutur Kata. ya terima kasih buat undangannya. Ya, BTW, teman-teman, ini adalah Kak Nia. Kak Nia ini itu adalah salah satu kakak kosku dulu di Jogja pas kuliah, dan kita sama-sama satu kampung dari Toraja. Tapi, BTW Kak Nia, aku berterima kasih banget, thank you banget sudah meluangkan waktunya main-main di Tutur Kata. Aku tahu Kak Nia sibuk banget, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak datang di Tutur Kata kali ini. Nah, Kak, kali ini mungkin agak berbeda ya. Kita terakhir ketemu kapan sih, Kak Nia? Tahun lalu ya? Tahun lalu bulan bulan Yes. 7 apa ya? Bulan 7. Tahun lalu bulan 7. Dan gimana Kak Nia kabarnya hari ini? Per hari ini puji Tuhan baik ya. Selalu ada yang baik, ada yang buruk, tapi selalu disyukuri. Banyak proses di usia-usia sekarang, banyak proses, jadi ya kita bersyukur aja buat apa yang bisa kita lewati. Puji Betul Tuhan banget, luar Kak. biasa kabarnya. Apalagi kita udah di usia 20 tahun plus-plus gitu ya, Kak. Kayak Ya, betul. bobong. Masa-masa apa ya? Masa-masa menuju dewasa kata orang-orang. Oh, Banyak ya betul proses, banget. banyak jatuh bangun yang luar biasa deh. Dan pasti pengalaman hidup kita juga bertambah nggak sih, Kak? Ya, bertambah, bertambah dong. Apa ya? Dari dulu kan kita kayak misalnya sekolah SD, SMP, SMA, terus habis itu Hmm. kuliah, terus makin kesini ada aja proses hidup, ada aja yang harus dilewati gitu loh. Jadi ya saya juga merasakan sih, menurut saya pengalaman agak bertambah. Walaupun nggak selalu tentang dalam hal studi atau dalam pekerjaan, tapi ada aja yang misalnya, oh ternyata dewasa gini. Iya, banyak kayak yang hal-hal baru nggak sih Kak, yang kayak, oh ternyata kayak gini ya. Tapi kadang kita bingung nggak sih Kak, kayak, kalau kayak gini kita harus ngapain? Kita harus Sering sih, apa? aku sering banget tuh ngerasain kayak gitu, apalagi kayak misalnya baru pertama kali nih nginjak ke 25, aku 25 ya, sekarang 25, oh ternyata 25 kita ngalamin hal seperti ini ya, kita Betul. harus memutuskan habis ini mau dalam hal Hmm. karir, dalam hal yang lain banyak yang harus diputuskan. Yes, bener banget Kak. Aku senang banget dengar kabar Kak Nia penuh dengan sukacita pastinya. Dan pasti bakal banyak cerita baru lagi semenjak kita ketemu tahun lalu Kak. Dan kali ini Kak mungkin agak beda ya, karena kalau kita ketemu kan kita sering bahas tentang kehidupan, curhat-curhatan lah dari A sampai Z, dan baiklah Kak. Tapi kali ini mungkin agak berbeda ya Kak, karena kita akan menuturkan kata-kata satu topik tertentu tentang merdeka percaya diri. Nah, kenapa sih merdeka percaya diri? Karena aku ingat banget tuh pertama kali aku ke Jogja itu aku nggak kenal siapa-siapa Kak, dan aku bersyukur bisa ke Jogja dijemput sama Kak Nia di bandara. Dan itu anugerah sih buat aku secara pribadi, yang Oke. bener-bener anak baru, nggak tahu apa-apa, datang kuliah di Jogja dari Toraja dan dipertemukan dengan Kak Nia. Dan singkat cerita Kak, kita kan satu kos bareng tuh, terus satu kuliah, satu kampus, satu komunitas, banyaklah hal-hal yang kita lakukan bareng-bareng. Dan menurut aku baru sadar sih akhir-akhir ini ternyata kegiatan-kegiatan kita dan karakter-karakter Kak Nia yang aku lihat dulu di kuliah itu, oh aku baru sadar ternyata kakak ini adalah salah satu orang yang menurutku itu punya percaya diri yang luar biasa sekali, karena Thank you. banyaklah proses. Dan aku tahu kalau uh, Kak Nia ini salah satu orang yang punya karakter yang agak susah untuk di apa ya, misalnya kita harus berdebat dulu baru bisa diterima kayak gitu kan Kak. Dan aku suka banget sih sama karakter kayak gitu Kak. Jarang sih orang-orang, kadang kan orang kayak oke oke oke, tapi Kak Nia nggak selamanya menerima, cuman lebih kritis orangnya. Dan aku percaya bahwa itu semua karena proses dan karena Kak Nia punya percaya diri. Bener nggak Kak? Koreksi ya kalau aku salah.
Ya menurut saya seperti itu sih. Dari dalam diri kita masing-masing pasti ada perasaan itu. Iya, nah mungkin aku mulai dengan satu pertanyaan ya Kak. Kalau menurut Kania sendiri itu apa itu percaya diri? Percaya diri. Cerita dikit ya, jadi jujur aku juga dari dulu, apalagi waktu SMP, SMA tuh anaknya jarang banget bergaul, punya temen tuh paling cuma 4 atau 5, nggak banyak deh pokoknya temen cuma dikit. Masuk SMA baru mulai ikut organisasi, baru mulai ikut, oh cara ngomong tuh kayak gini, cara ngadepin Yes. orang banyak tuh kayak gini, cara mengelola pendapat tuh seperti ini, cara nyatuin pendapat dengan orang-orang yang lain untuk capai suatu tujuan yang sama itu seperti ini. Nah, setelah beberapa proses itu, akhirnya aku mulai belajar nih di SMA, oh ternyata aku nggak harus yang jadi diam aja terus, aku punya potensi dari dalam diri yang bisa aku kembangkan. Nah akhirnya dari SMA itu aku lanjut nih waktu kuliah, ikut beberapa organisasi, dan puji Tuhan di beberapa organisasi dipercayakan ya untuk beberapa megang tanggung jawab yang lumayan besar buat aku. Nah dari beberapa proses itu aku belajar ya, kalau menurut aku percaya diri itu kayak kemampuan gitu loh. Aku bisa nih, aku mampu untuk melaksanakan ini. Kalau dari aku itu sih percaya diri tuh, aku percaya sama diri aku mampu untuk melakukan ini, melakukan sesuatu atau apapun yang dibebankan sama aku. Oke, berarti intinya kalau menurut Kania percaya diri itu adalah ketika kita mampu mengetahui potensi diri kita dan kita punya niat ya Kak, punya niat untuk menggali potensi diri itu, dan pertamanya kita harus percaya dulu kan sama diri kita melalui potensi itu, kemudian kita mencari wadah untuk menyalurkan biar semakin bertumbuh Kak. Ya. Setuju sih Kak. Aku juga sependapat sama Kak Ania, cuman mungkin aku tambahin dikit kalau misalnya percaya diri menurut aku itu tidak langsung ada dalam 1 atau 2 hari, ya kan? Rekannya tadi jelasin dari SMA sampai kuliah, dan mungkin emang masa-masa SMA sih kita punya banyak wadah untuk berekspresi nggak sih Kak? Sampai kita tahu, oh ternyata potensi diri kita itu apa, dan kita mulai pede tuh. Karena mungkin di SMP karena masa-masa peralihan kali ya Kak, Benar. Jadi apalagi tuh kita mungkin kita bahas dikit ya Kak tentang background kita sebagai orang Toraja kan. Aku juga lihat sih kayak adik-adik aku di Toraja itu, dan aku juga baru sadar, oh pas aku seumuran mereka, ternyata ada kebiasaan kita Kak yang kadang menutup potensi-potensi diri kita itu. Salah satunya adalah kebiasaan masiri. Ya betul, sama sih ngalamin Masiri itu hal yang sama. apa ya, masiri itu kalian merasa juga nggak sih Kak di keluarganya itu kayak penting banget tuh budaya masiri, kebiasaan masiri, kalian harus punya tuh masiri. Apalagi kalau tinggal di kampung kan, gede di kampung, pasti kita paham hal-hal kayak gitu. Kayak soalnya di norma-norma sosial kita tuh kan banyak ya yang sangat mengatur tentang kemasirian itu kayak gitu. Kayak misalnya nggak boleh ini ya, nanti nggak sopan, nggak ini sama adat kayak gitu sih. Banyak sih menurut aku ya. Nggak bisa disebut satu-satu, tapi menurut banyak sih sebagai orang yang besar di kampung. Dan aku rasa juga Dini pasti ngerasain hal yang sama ya. Iya Kak, aku ingat banget tuh Kak pas kecil dulu kan, aku kayaknya SD deh, dan kebetulan rumahku di Toraja itu kan dempet-dempet kan sama rumah yang tetangga yang lain. Jadi kalau misalnya kita nangis, kita berantem di rumah, itu kedengaran kan sama tetangga, dan orang tua aku tuh selalu menekankan, jangan berantem, jangan menangis, nanti kita masiri didengar orang, apa kata tetangga, kayak gitu. Bener. Dan aku masih belum lagi kayak misalnya ini harus sopan sama ini, kamu harus mungkin budaya masiri itu kayak dikait-kaitan sama yang menghormati gitu ya, malu sama yang lebih tua, yang lebih pintar, yang lebih dari kita. Ada budaya-budaya masiri misalnya sama orang tua nih ngomong jangan sembarang, harus ada tata kramanya kayak gitu. Sebenarnya menurut aku bagus sih Kak didikan itu, cuman kadang jangan sampai kita terperangkap dalam kebiasaan-kebiasaan itu, dan akhirnya balik lagi yang tadi, kita karena masiri kita susah untuk menggali potensi diri kita merasa nggak pede lah, nggak
tahu kalau misalnya ternyata aku punya kemampuan yang lebih dari apa yang aku pikirkan mungkin, misalnya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ada plus minusnya sih Kak dari kebiasaan Masir ini, cuman balik lagi ke kita, cara kita menanggapi dan menempatkan Masir itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bener nggak Kak? Setuju. Tapi sih kita sama-sama ngerasain kan gede di kampung, jadi iya, dibesarkan dengan latar belakang yang tidak terlalu jauh, saya rasa sama sih. betul-betul. Plusnya mungkin kita lebih menghargai orang yang lebih tua kali ya Kak, dan ya itulah mungkin garis Kalau aku besarnya itu. jujur sama sih Din, mungkin apalagi kayak misalnya kita bahas satu nih, segan sama orang tua. Nah, jadi kadang kita jadi melihat dari sisi negatifnya gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata aku tertembok jauh banget gitu loh, punya tangga yang jauh banget sama orang tua, karena orang tua aku harus gini, aku harus memandang mereka seperti ini. Nah, kadang sisi negatifnya tuh kita jadi nggak terbuka sama orang tua. Betul. Atau kayak kadang tuh kita malah lebih dekat sama teman kita daripada sama orang tua kita kan. Nah, kadang aku melihat dari sisi itu sih, mungkin kita kadang agak terbatasi ya gara-gara melihat dari sisi negatif hal tersebut. Yes. Aku mengalami itu sih kalau aku. Atau mungkin banyak kali Kak yang sama kayak kita ya. Banyak. Tapi kayaknya bukan cuma kita nih. Banyak banget sih. Cuman balik lagi teman-teman, penting cuman kita harus tahu posisinya benar atau enggak budaya kebiasaan Masir itu ditempatkan saat kita melakukan aktivitas kita ataupun dalam mengejar mimpi kita. Nah Kak, balik lagi tadi Kak tentang percaya diri, kan berarti lebih ke tahu diri kita siapa, kemampuan kita siapa, dan kita tahu ada yang harus kita butuhkan seperti apa kan untuk menggalinya. Nah, kapan Kakak merasa bahwa ini aku banget gitu, kalau misalnya aku melakukan ini percaya diriku penuh, atau aku nyaman banget di sini karena aku percaya diri gitu Kak? Kalau aku ya, kapan aku merasa percaya diri? Kalau aku pribadi agak nyangkut sih sama jawaban yang tadi, kapan apa menurut saya itu percaya diri. Percaya diri adalah kemampuan untuk apa sih, untuk melakukan atau mengiyakan sebuah sesuatu. Nah, sama kalau ditanya kapan merasa percaya diri, ya saya rasa sama dengan jawaban yang tadi. Kalau saya merasa saya mampu atau saya bisa. Nah, sama sih kayak misalnya nih, dulu kan nge-MC tuh saya nggak pernah tuh nge-MC waktu SMA, jarang banget. Pokoknya jarang banget tuh mau di depan panggung, pokoknya mainnya tuh di belakang panggung terus. Nah, akhirnya pada saat kuliah nyoba nih, oh ternyata gimana sih, beberapa kali kan ikut sama divisi acara ya. Nah, divisi acara kan ngatur bagaimana berjalannya acara. Nah, akhirnya dari situ tuh nyoba-nyoba tuh, oh ternyata MC kayak gini ya. Akhirnya dari acara yang satu ke acara yang lain, acara yang dari komunitas, akhirnya ke acara kampus, akhirnya acara yang lain. Jadi punya pengalaman itu merasa, oh ternyata saya punya kemampuan, saya bisa ngomong di depan umum, saya bisa memandu acara dengan baik. Jadi kalau ditanya kapan merasa percaya diri, pada saat saya yakin kalau saya bisa untuk itu. Sama lagi kayak misalnya yang tadi nih, masalah ngobrol sama orang tua ya. Kadang kan aku yakin sih kalau dari kecil tuh pasti, apalagi kalau yang bener-bener taat sama aturan orang tua ya, pasti yang kayak segan banget ngomong sama orang tua. Tapi semakin kita berproses, semakin kita dewasa, kayak misalnya dari SMP, SMA, terus kuliah, kita jadi kayak misalnya kita keluar nih, jadi tahu hal-hal baru. Ternyata ini yang orang tua saya ngomong kayak gini, ternyata di luar lebih baik kalau seperti ini. Jadi kita karena punya pengetahuan dan pengalaman, kita jadi bisa ngomong sama orang tua, "Pak nggak kayak gitu deh," atau "Pak nggak kayak gitu deh, ada hal yang lebih baik atau ada cara yang lebih baik." Betul. Aku itu betul dua banget, sih, punya kemampuan dan punya pengalaman atas itu. Setuju, berarti Kak Nia merasa percaya diri kalau melakukan hal-hal yang Kak Nia berasa itu mampu dan punya pengalaman sebelumnya ya Kak. Sama sih Kak, kayak aku juga kayak aku tuh merasa percaya diri banget kalau aku misalnya ditunjuk dalam satu kegiatan, misalnya sebagai A, tapi aku harus persiapin dulu tuh apa nih job desk A. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita apa untuk melakukan pekerjaannya, mempersiapkannya dengan baik, dan harus punya plan-plan sih. Kalau misalnya plan A nggak jalan, plan B
apa gitu. Dan emang kalau misalnya kita melakukan itu ya penting untuk percaya diri kan Kak, penting banget. Dan Ya, aku ingat banget tuh Kak Nia yang pertama kali ajar aku untuk MC. Dan ternyata jadi MC seru sih Kak, seru banget. Thank you Suhu. start yang bagus ya berarti ya. Ya, dan Tapi disitu kayak kadang kayak gitu sih, kalau ah, ada kesempatan harus diambil karena betul. kita susah banget buat start. Jadi Hmm. kalau ada kesempatan udah ambil, karena bahkan dari start itu kamu bisa punya perjalanan yang panjang. Betul banget Kak, dan itu bisa melatih percaya diri kita nggak sih Kak? Dengan hal-hal baru, mengerjakan hal-hal baru. Tapi ingat lagi kalau misalnya kita mengerjakan hal-hal baru, kita harus tahu hal baru ini apa dan apa yang kita persiapkan nggak sih? Jangan Ya, sampai betul. kita, Jangan karena cuma banyak mau orang aku sih, bisa tapi nggak cari tahu dulu. Harus semua depan dan belakang jalan lah. betul. Sama kadang kalau misalnya dia okein, cuman dia nggak butuh persiapan. Jadi kadang kita ngerugiin beberapa orang lah, Ya, kayak gitu kan. Seru ya Kak tentang percaya diri ini. karena mungkin kita banyak berproses di situ Dinia, jadi kayak Hmm. wow gitu loh buat sharing. Betul banget. Dan berarti masa-masa kuliah ya Kak, lebih banyak kita menggali Kalau potensi aku diri kita. percaya diri, iya Din, aku di kuliah sih, soalnya kalau di SMA paling ya sebatas, apalagi kan aku sekolah asrama ya, paling sebatas sekolah itu aja, atau enggak sebatas sama guru-guru di SMA. Nah kalau universitas di kuliah kan banyak ya, apalagi ketemu banyak suku dari segala penjuru Indonesia. Kan kata orang Jogja tuh Indonesia mini ya. Jadi Yes. aku merasa kalau aku sih banyak terlatih di kuliah sih, gara-gara banyak ketemu, oh orang mandangnya kayak gini, oh di orang Toraja mandangnya kayak gini. Jadi kayak gimana ya, kita harus tetap percaya diri di tengah orang-orang. Yes, yang betul. Betul banget Kak. Nah, tentang kuliah ya Kak, sebenarnya aku penasaran sih Kak, mungkin selama di Jogja juga mungkin aku lupa tanya Kak Nia tentang perjalanan Kak Nia bisa sampai ke Jogja. Kan tadi Kakak jelasin kan, dari kecil sampai SMA pun juga asrama kan, itu di Toraja. Dan gimana sih Kak, maksudnya apa yang mendorong atau men-trigger Kak Nia sehingga bisa memutuskan untuk mengambil keputusan yang besar untuk lanjut sekolah, dan itu jauh sih, jauh banget dari rumah, luar pulau lagi kan. ya sebagai seorang anak perempuan ya. Iya, dan itu aku inget tuh, itu sekitar umur 20-an ya Kak, apa 19-an ya? Ya sekitaran itulah, 19 Dan nih kayaknya. 19 kan, dan menurutku aku apresiasi banget sih sama teman-teman yang berani ambil keputusan besar, karena nggak semua orang punya kesempatan itu, dan menurutku itu adalah salah satu privilege yang kita miliki sih Kak. Saat memutuskan itu Kak, itu modal Kak Nia apa? Apakah keberanian Modalnya atau banyak sih. saat itu udah percaya, udah pede banget, aku bisa, aku pasti bisa kuliah di Jogja, atau cuma ikut-ikut teman atau apa Bisa Kak? nih jauh dari orang tua gitu ya. Betul. Aku bisa lulus dari Bisa nih asrama. ngurus keseharian aku sendiri. Oke. Yes. Gimana Kak? Boleh sharing nggak? Kalau ini agak ini ya, seperti pertanyaan pas interview kerja. Jadi sering banget interview kerja sering kan ditanyakan, kamu gede di Toraja nih, ngapain kamu kuliah jauh banget sebagai seorang anak perempuan, jauh dari keluarga kayak gitu kan. Kalau dari aku Din, yang membuat percaya diri dulu tuh ini, waktu kuliah aku niatnya kuliah di Makassar. Oh, yes. Doang nggak ada yang menerima. Ternyata jalannya di Jogja, di Atmajaya. Nah gitu. Terus atas dukungan orang tua juga sih. Dukungan orang tua, saya sendiri juga mau. Jadilah saya kuliah di Jogja. Tapi kalau ditanya 4 modal, ada beberapa modal sih dari diri saya, baik modal dalam bentuk banyak bentuk lah pokoknya. Kalau yang paling pertama tuh aku kan aku nggak tiba-tiba yang mau tuh, kan banyak pasti banyak pertimbangan lah ya sebelumnya. Kalau aku yang pertama, aku catat nih, sabar ya soalnya aku lupa. Jadi aku nyatet nih jelasin. Kalau aku yang pertama tuh percaya sama diri sendiri. Aku merasa aku sudah berproses di SMA,
aku berhak untuk dapat lingkungan yang lebih menantang begitu untuk aku berproses. Nah, setelah merantau tuh kan, apalagi jadi anak kos sendiri, banyak hal yang harus diatur sendiri, ya nggak ada orang tua, ya udah selesaiin sendiri. Terus banyak sih ya kalau jadi anak kosan tuh. Kadang aku salut banget sama anak-anak yang kos tuh, keren sih, kayak harus menyelesaikan, pokoknya kita tuh udah nggak ada lagi aduh mama gimana, nggak ada, urus sendiri, pokoknya orang tua taunya beres gitu loh. Kalau dari aku itu kemampuan sama diriku sendiri, aku yakin aku bisa bisa ngembangin diriku di tempat lain. Atau akan kalau kita ngerantau tuh ya, tidak bermaksud merendahkan teman-teman yang merantau ya, tidak, yang tidak merantau ya tidak, tapi kita punya tantangan yang berbeda. Aku merasa kalau kita ngerantau tuh kita punya beberapa hal yang kita tidak dapat ketika kita nggak merantau gitu loh. Misalnya kenalan sama banyak, kita kan di Jogja banyak kan, Din, kamu punya banyak tuh pasti teman-teman, dah nggak cuma orang Toraja doang kan. Kita kenalan sama Batak, sama Dayak, sama Nias, sama Papua, apalagi banyak deh, pokoknya kita ada komunitas kan, itu sosial yang budaya. Kalau dari aku itu. Terus yang kedua, tidak lain tidak bukan adalah dukungan orang tua. Baik dukungan secara dalam dukungan dalam pendidikan maupun dalam dukungan finansial. Karena aku kemarin reguler, nggak ada beasiswa, jadi semuanya didukung oleh orang tua, dan yang membuat aku kesini salah satunya karena itu, orang tua mampu dan orang tua mendukung untuk hal itu. Terus apa lagi ya? Coba selesain dulu Kak, banyak kayaknya catatannya Kak Nia ini. Iya banyak nih, sabar ya, ini agak banyak, misalnya ada berapa lembar nih. Apalagi ya, Din, sabar ya, aku ingat-ingat dulu ya. Kalau aku dulu 2 gara-gara itu, gara-gara diri sendiri dan gara-gara orang tua. Modal nekat juga nggak Kak? Diri sendiri sih, ya itu juga sih, menurutku itu masuk di poin 1 ya, poin diri sendiri, berani. Karena aku ingat banget tuh, aku ada teman yang bilang, kamu berani banget katanya, berani banget. Ya aku, aku berani banget. Kayak setelah aku pikir-pikir, ya nggak sih, kita tuh berani banget ya sih? Iya. Kota gede sendiri, tuh perempuan, nggak tahu apa-apa, nggak ada gambaran, nggak ada keluarga, dan modal nekat, percaya diri. Tapi saat itu Kak, pas kita mutusin itu, kita nggak sadar kan kalau kita berani banget kan, karena itulah kayak percaya diri, terus berani, dorongan orang tua. Tapi Kak, aku mau tanya, pas diskusi sama orang tua itu, menurutku jago banget sih Kak Nia bisa diskusi sama orang tua, akhirnya orang tua mengizinkan, atau dari orang tua sempat bantah saat itu Kak, atau gimana Kak? Apalagi Kak Nia anak pertama kan, cewek lagi. Pertama terus cewek. Kalau aku dulu mau aku tuh nggak izinin banget, kayak aduh kenapa sih perempuan kuliah sekolah jauh banget, nggak ada yang jagain gimana. Terus tapi dari papa ngedukung. Nah, akhirnya aku ingat banget tuh satu Din, sebelum berangkat aku berusaha ngeyakinin kalau aku bisa bertanggung jawab untuk diriku sendiri. Aku kesana dengan satu tujuan, pulang dengan gelar sarjana. Aku janji itu. Cuma ngomong itu aja, dan aku bilang aku janji, aku tujuanku ke sana itu, dan aku janji pulang dengan menyelesaikan tujuan itu juga. Yes. Kayak gitu tuh. Berusaha sih ngayakinin orang tua kalau aku bisa. Kembali lagi karena percaya diri. Iya, percaya diri untuk ngomong juga kan Kak, mau yakinkan orang tua. Tapi sebelum Kak Nia mutusin, Kak Nia punya ini nggak sih, kayak udah punya senior di Jogja dan lihat, udah bandingin tuh misalnya senior yang kuliah di Jogja atau kuliah di Pulau Jawa lah, sama mungkin yang memutuskan untuk tidak kuliah di Pulau Jawa, itu ada nggak sih Kak perbandingannya, atau cuman memang modal nekat? Kalau arah sana ya Din, aku nggak sampai situ sih. Waktu mau ke Jogja, aku baru bandingin itu setelah malah kuliah di Jogja. Aku bersyukur ya, ternyata di sini prosesnya ini.
oh ternyata kalau orang-orang yang sama-sama di Pulau Sulawesi, oh mereka tantangannya ini, prosesnya ini. Kan kadang kita nggak lihat aja, kan kalau kita yang di Yes. Jawa tuh kadang paling orang bilang tantangannya jarak Iya. gitu kan. Nah, kalau membandingin langsung aku bahkan Belum. setelah di Jogja sih Din, iya. Kalau sebelum pergi ke Jogja aku nggak pernah bandingin. Jadi bisa dibilang aku gara-gara ya berani aja pilih ke Jogja. Salut. Hebat banget Kak Nia. Kalau aku dulu mungkin ini ya Kak, aku kan aku kan anak kedua kan, dan kebetulan kakakku itu punya kesempatan untuk kuliah di Jawa, dan jujur aku lihat dari dia, dan aku bandingin sama teman-temannya, agak beda sih. Bedanya itu dalam sudut pandang. Kalau kakak aku ini orangnya lebih mungkin nggak banyak ngomong, tapi lebih terbuka dan menerima semua pemikiran kita, nggak langsung nolak. Cuman ya itu balik lagi, memang pertama kita harus punya percaya diri, mampu atau enggak, dan apa ya, kayak harus punya tujuan yang jelas juga kan, kayak tadi kakak bilang, janji ke orang tuanya pulang dengan gelar sarjana, dan menurutku itu salah satu bekal kita sih menambah percaya diri kita, karena kita tahu tujuan kita tuh jelas gitu ke sana. Tuh. Ya. Salut banget sih sama Anda. Tapi ini sih Kak, mungkin mungkin adik-adik kita ya sekarang yang mungkin dengerin juga sharing kita, mereka kadang butuh dulu tuh visualisasinya, apa sih, kenapa sih harus kuliah di Jogja, atau kenapa sih harus kuliah di Pulau Jawa dibanding dengan kuliah di Sulawesi misalnya kan. Tapi menurutku beda-beda sih Kak, kayak tiap orang itu punya pilihan kan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita udah pilih. Jadi di Jogja, di Jawa, atau di Sulawesi pun yang penting ya bertanggung jawab kan. Atau gimana Kak? Kalau masalah bahkan kamu kuliah dimanapun, kalau kamu bertanggung jawab sama diri sendiri pasti bisa kok. Jadi kalau dibilang kamu kuliah di Jawa pasti kamu sukses, enggak, itu enggak menjamin. Akan kembali ke pribadi masing-masing. Pokoknya kamu percaya diri, kamu bertanggung jawab. Kadang itu semua cuman fasilitas gitu loh. Misalnya kita pergi jauh nih, kita punya privilege untuk kenalan sama banyak orang gitu. Tapi misalnya teman-teman yang dekat sama orang tua, ya bisa juga mereka punya privilege yang lain yang bahkan kita tidak dapat ketika kita di Pulau Jauh. Setuju banget Kak. Dan ya banyak lah ya Kak ceritanya orang-orang, dan ternyata untuk memulai kuliah pun kita juga harus percaya diri, teman-teman. Nah, betul. Nah, pas kita lanjut lagi ya Kak, pas sudah sampai di Jogja, mungkin adalah hal-hal yang menurut kakak dulu pas di SMA, apa sih yang paling kakak takutkan pas sebelum datang ke Jogja, dan setelah menjalaninya, oh ternyata nggak semenakutkan ini kok jadi anak kos misalnya, nggak semenakutkan ini kok bersosialisasi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Ada nggak sih Kak kayak pemikiran kayak gitu yang merubah sudut pandang Kak Nia? Kalau aku dulu ada Dian, jadi saking perasaan berani tuh ada, cuman nggak 100% berani gitu loh. Pasti ada aja perasaan bisa nggak ya, takut gagal, bisa nggak ya adaptasi, atau nggak homesick nggak ya jauh dari orang tua gitu. Kalau aku jujur dulu ada Dian, nah ketakutan paling gede itu takut nggak bisa beradaptasi. Itu takut pokoknya. Aku nggak tahu ya, kayaknya SMA sama sih ya, kita punya kurikulum sama, cuman takut tidak bisa mengejar pelajaran dengan baik gitu loh. Apalagi kan aku jurusan akuntansi, SMA-nya IPA. Nah aku dulu tuh awal-awal tuh bingung banget tuh debit kredit itu apa, ini kok uang masuk di sisi kredit tapi kalau di buku bank kok dia sisi kredit gitu. Itu bingung banget dulu, sampai aku itu sih agak ketakutan, kayak bisa nggak ya ini adaptasi, bisa nggak ya ini mencapai tujuan tepat waktu gitu. Aku dulu itu, terus dulu anaknya masih agak pemalu ya. Pemalu. Selalu saya SMA tuh aku nggak beda jauh dari SMP, punya teman yang bisa dihitung. Itu takut nggak bisa beradaptasi dengan orang-orang gitu. Takut kayak aduh aku nggak gimana ya, kayak misalnya
aku nggak mau nih kalau nanti temenan cuman sama yang sesuku aja, aku bisa nggak ya bergaul dengan yang orang yang latar belakangnya berbeda dengan aku dulu dua itu sih ketakutanku, takut nggak bisa beradaptasi ngejar pelajaran dan takut nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Gitu sih. Yes, dan mungkin jujur Kak, aku juga ngerasain kayak gitu sih. Apalagi pas pertama itu kan kita kan dari mayoritas misalnya sama-sama suku Toraja kan. Tiba-tiba datang ke Jogja dan kita jadi minoritas tuh di situ karena emang betul. banyak banget kan. Jujur di situ aku agak kaget sih, sama kayak Kak Nia. Cuman mungkin aku lebih ke adaptasi ya, lebih memahami karakter orang-orang sih dulu pertamanya Kak. Apalagi kan kita belajar bukan sama orang Toraja lagi nih. Kan kalau misalnya sama orang Toraja kan kayak oke gitu-gitu kan. Misalnya pemikiran kita kurang lebih sama lah. Tapi ketika kita sampai di Jogja, adaptasinya lumayan butuh waktu ya Kak. Dan pas saat itu apa yang membuat Kak Nia tetap bertahan, terus pasti kan tadi kan pemalu kan Kak? Pemalu terus berproses, akhirnya lebih percaya bahwa balik lagi ke tujuan awalnya, aku bisa dan aku bisa. Apa Kak? Kalau aku saya rasa kuliah itu bukan hal yang mulus terus gitu ya, kita nggak ada jatuh, pasti ada aja hal yang kok nggak sesuai dengan harapan saya, atau saya sudah berusaha maksimal tapi kok hasilnya nggak 4. Iya. Bisa aja kan ada perasaan seperti itu. Kalau aku dulu, aku selalu memegang tujuan. Tujuannya ini, aku harus bawa pulang tujuan itu, aku nggak boleh nyimpang sana kemari, nggak boleh. Pokoknya tujuanku itu, aku konsisten, aku udah janji sama orang tua aku itu, pokoknya itu. Nah itu, terus apa tadi Din pertanyaannya, aku nggak lupa. Bagaimana apa? Itu Kan tadi kan iya, misalnya kakak kan pemalu kan, terus balikin rasa percaya diri itu bahwa aku bisa. Terus ada satu Din, aku paling megang selain yang tadi, aku harus capai tujuan aku. Yang kedua ini, karena pergi udah jauh banget ya Say. Aku jauh banget. Selalu merasa aku udah pergi jauh, aku nggak mau gitu-gitu aja. Sudah jauh dari orang tua, dibiayain sama orang tua, di sini punya banyak teman, apakah aku tidak bisa menghasilkan hal yang lebih gitu loh. Aku jadi dulu targetnya itu nih, aku pergi jauh, pokoknya aku harus dapat yang lebih. Diriku harus punya yang lebih, entah dari pola pikir kah, dari proses hidup kah, pokoknya aku selalu tanamin dalam hatiku, aku mau yang lebih, aku pergi sejauh ini, waktu, uang, jarak dengan orang tua aku korbankan itu, dan aku maunya dapat yang lebih dari itu. Aku dua itu sih Din. Tujuan sama ya itu, pegang selalu. Dan menarik sih Kak, tadi Kak Nia sempat singgung tentang teman kan. Nah, seberapa menurut Kakak nih, pengalaman Kak Nia seberapa berpengaruh teman-teman Kak Nia selama di Jogja mungkin, atau di SMA, atau teman-teman kos kayak pengen banget ya notice gitu. membangun percaya diri Kak Nia, jadi balik lagi percaya diri bisa sampai ke tujuan kayak gitu. Kamu percaya nggak Din, kata orang nih, kamu kalau bergaul dengan pemabuk, kamu akan jadi pemabuk. Kamu percaya itu nggak? Percaya. Percaya. Kalau kamu bergaul dengan majelis, kamu bakal jadi majelis. Percaya kan? Karena kita akan punya tolak ukur yang sama ya. Sekeras apapun, enggak, aku akan menahan diriku, aku nggak akan seperti mereka, enggak. Kamu akan ikut standar pergaulan kamu di circle kamu. Jadi kamu akan perlahan-perlahan, mungkin nggak cepat, tapi kamu akan sama dengan pergaulan kamu. Kalau aku di pergaulan itu penting banget ya. Aku ingat banget nih, aku punya om itu adiknya mama. Dia tuh dia orangnya sosial banget gitu loh. Banyak bersosialisasi sana sini, pokoknya temannya banyak deh. Siapa sih yang nggak kenal dia karena temennya banyak. Aku ingat banget dia pernah bilang kayak gini, jangan cuman mau berteman sama orang baik, tapi berteman bahkan sama orang yang buruk, atau orang yang nggak sekolah pun, atau mungkin punya nasib yang sial, itu kamu harus tetap bergaul sama dia. Tapi
kamu akan tetap memilih mana teman yang akan jadi teman karib atau jadi sahabat kayak gitu. Nah, aku akhirnya megang prinsip itu Din selama di Jogja. Ya, akhirnya aku punya banyak temen ya di Jogja, walaupun yang just say hi di kampus, tapi punya beberapa kenalan lah yang meningkat lah dari SMA yang enggak SMA kan dihitung jari nih. Nah, puji Tuhan waktu kuliah itu tuh udah lumayan banyak, udah punya banyak teman, apalagi kayak misalnya aku temenan nih sama yang si A punya B, aku temenan sama B, aku kenalan lagi deh sama si B. Betul. Berkelanjutan kita jadi punya banyak teman kan kayak gitu. Apa tadi pertanyaannya, maaf lupa. Seberapa penting pengaruhnya teman-teman Kak Nia dalam membangun percaya diri Kakak? Ya itu kan sampai situ ya tadi Din ya. Aku berpengaruh banget Din, karena di perantauan kita kan nggak punya siapa-siapa ya selain teman. Jadi kadang kita dapat support gitu ya dari teman gitu. Kita mau jadi seperti apa ya itu jadi teman. Teman itu kadang jadi yang gambaran kita, wah kayak gitu, kayak wah ini anaknya rajin nih belajar nih. Kita akan jadi seperti itu kalau kita bergaul sama dia begitu loh. Kecuali kalau kita membatasi ya, kayak misalnya yang kayak tadi kan aku ilustrasikan, kita nggak semuanya tuh kita akan dalam pertemanan, enggak, pasti akan ada yang kita pilah-pilah. Aku mau dalam sama ini nih, aku sahabatan yang karib sama ini nih kayak gitu. Kalau aku teman berpengaruh banget Din, kayak misalnya kita kan pasti jadi kalau kamu bilang kamu bangga sama aku, malah sebaliknya loh. Saya lebih banyak bangga sama Anda. Soalnya banyak deh Din, aku kayak kalau cerita sama orang, ya ada loh Dini kayak gini loh, sekarang Dini kayak gini loh, gini hebat loh kayak gitu loh. Kalau temannya semakin bagus, kita juga kadang jadi semakin termotivasi ya. Betul. Kayak gitu. Kalau dari aku itu sih, teman tuh berpengaruh banget pokoknya. Teman seperti apa, kita akan jadi seperti itu. Yes, setuju Kak. Berarti rasa percaya diri Kak Nia itu kalau misalnya bisa dipilih ya Kak Nia lebih merasa percaya diri ketika bergaul dengan teman-teman seperti apa Kak? Yang bawah misalnya Kak Nia suka MC misalnya kan, jadi Kak Nia tuh lebih merasa percaya diri kalau bergabung sama tim acara. Atau Kak Nia aku lihat sering di IG story-nya asik sering naik gunung kan, jadi bisa percaya diri ketika bergaul sama teman-teman yang naik gunung. Atau gimana Kak? Apakah semua teman bisa membangun percaya diri kita? Kalau ditanya mana yang paling ya, aku nggak ada sih Din yang paling. Aku sama ratain semuanya. Jadi di tiap lingkaran yang ada, lingkaran kecil yang ada, aku selalu berusaha membangun percaya diri di situ. Karena kan kadang percaya diri tuh nggak menjamin, kayak misalnya kamu percaya diri nih sama teman-teman kos kamu, tapi sama teman kuliah kamu bisa aja dong kamu insecure atau aduh aku minder banget kayak gitu kan. Nah kalau aku tuh aku berusaha nyimbangin semuanya. Jadi kayak misalnya aku di A percaya diri, di B ya minimal aku harus seperti yang di A kayak gitu. Kalau aku kayak gitu sih kemarin nggak ada yang banget yang pokoknya aku harus menonjol di sini, enggak, semuanya aku sama ratain. Nah mungkin kalau aku agak berbeda sih Kak, karena mungkin Kak Nia juga lihat sih, aku nggak tahu ya sadar atau enggak. Cuman aku juga kalau aku dulu di Jogja kan kita kan ada komunitas Toraja tuh Kak. Cuman Torajanya itu banyak dari luar, yang lahir besar di luar Toraja kan. Dan jujur kalau aku tuh ngerasa rumah keduaku yaitu karena memang kita kan udah jauh merantau kan, dan aku butuh rumah Tuhan kayak gitu kan. Dan aku bersyukur punya kakak kos dan kita dipersatukan lagi tuh dalam komunitas Toraja. Dan di situ aku kalau ditanya aku lebih merasa percaya diri ketika aku gabung di komunitas itu. Cuman balik lagi tadi kayak kata Kak Nia kan, kita harus pintar untuk membawa diri kita lah. Dan itu aku terapin sih, misalnya di kuliah dulu nggak semua sih Kak kayak aku pede untuk bergaul dengan A, B, C, D, enggak. Cuman aku tahu kalau misalnya aku harus misalnya berkomunikasi sama dia karena dia teman aku di tim A.
Misalnya dia teman aku di komunitas C dan sebagainya. Jadi aku bekalku dari komunitas yang paling nyaman itu aku bagi-bagikan atau aku bawa diriku. Jadi itu bisa menjadi bekal aku secara pribadi sih Kak. Kalau aku ini punya percaya diri loh, aku bisa bergaul sama kalian. Tapi memang mungkin belum, kalau misalnya ibaratnya investasi waktu itu, aku lebih banyak investasi waktu di keluargaku yang di kedua itu di Jogja itu Kak, dibanding dengan investasi waktu sama teman-teman yang mungkin di kampus, uh, di luar yang komunitas itulah Kak. Aku nggak tahu sih itu benar atau enggak, tapi gimana Kak kalau menurut Kakak? Atau pilihan beda-beda kali ya? Tidak, aku maaf ya, potong bentar ya, 30 detik ya, bentar ya. Aku Oh ngambil iya, cas iya. laptopnya udah lobet, bentar ya. Oke Kak, 30 detik. siap. Keluarga ini, sama tadi udah full. Aku lobet. Oke, Oke Kak, bisa kita lanjutkan. udah aman laptopnya? Aman-aman. Mohon maaf ya ketidaknyamanannya. Nggak apa-apa. Oke. Iya, Mohon maaf ini di luar kendali kita. iya di luar kendali kami ya teman-teman. Padahal Jadi mohon maaf. ya tadi saya udah percaya diri banget ini full nih baterainya, ternyata nggak cukup. Nggak apa-apa Kak. Itu sih Kak tadi dari aku, kayak mungkin ada juga sih yang merasa kayak aku kan. Tapi nggak semua orang bisa manage pertemanannya, manage waktunya mungkin kan. Kalau dari pandangannya Kania gimana? Apakah itu salah satu hal yang menutup diri atau justru memacu diri kita untuk lebih banyak berteman lagi? Nah, kalau menurutku sih ya, kan semua punya porsi masing-masing sih, Din. Nggak perlu yang, tapi aku nggak tahu juga sih ya, soalnya ada kok orang yang porsi hidupnya tuh perteman tuh mungkin sekian persen. Yes. Kan. Tapi kalau aku pribadi punya porsi masing-masing sih, tidak yang menarik diri jauh juga dari perkumpulan, enggak, tapi aku punya porsi masing-masing. Bahkan kalau porsi masing-masing skala itu tidak bisa dipakai, kita punya skala prioritas, kayak misalnya sekarang aku harus ini, jadi aku harus ngutamain ini. Skala yang tadi ditinggalin dulu, kita pakai skala prioritas dulu. Itu sih Bin. Mungkin Mbak D ya gambarannya, cuman masih sering sampai sekarang bahkan aku masih pakai itu sih. Kalau yang itu. Berarti lebih ke prioritas ya Kak ya. Karena emang kadang kalau kita kuliah kan banyak banget tuh aktivitas kita, kayak kegiatan kita, dan belum lagi tugas-tugas kuliah kan. Udah sibuk banget nggak sih kita tuh kalau jadi mahasiswa tuh kayak bener-bener ya ampun udah sibuk banget. Betul. Aku ingat tahu Kak, pas kita sekos dulu kita kadang mungkin satu hari nggak ngomong kan karena emang ya sibuk. Atau aku juga pernah tuh ingat kan Kak, aku nggak ngomong sama Kak Nia karena apa ya? Adalah perselisihan mungkin ya di antara kita ya. Aduh, lupa sih Kak aku, tapi kayak aku sadar bahwa aku saat itu aku salah dan apa ya? Tapi balik lagi sih Kak, aku percaya kalau obat niat dari semua itu adalah waktu, dan bersyukur bisa lebih masih jalin komunikasi sama Kania sampai saat ini. Jadi intinya ini ya Kak, maksudnya teman-teman kita itu berpengaruh sama rasa percaya diri kita, dan dari situ juga kita bisa jadi bekal buat kita. Kalau kita udah punya percaya diri, kita bisa lebih nyaman dalam bergaul karena kita emang udah percaya diri dan dibentuk dalam teman-teman yang positif juga. Jadi penting teman-teman untuk cari teman yang membawa hal-hal positif dalam membentuk percaya diri. Kadang
ya kita kadang tuh semangat gara-gara teman, tapi bahkan kita juga tidak jarang kita down gara-gara teman kan. Yes, Nah, betul ya betul paling Kak. bagi di posisi itu sih aku berkembang nih kalau berteman sama dia, tidak bermaksud Mm-mm. menjauhi yang tidak mungkin kita berkembang, tidak mungkin dibatasi. Aku ternyata harus punya porsi yang lebih nih sama orang ini karena dia memotivasi aku banget. Gitu. Kalau aku begitu sih. Tapi Kak, pas kuliah kan kita itu sering banget ada kerja kelompok kan. Kalau kita di Jogja dulu namanya japok sih. Iya, Istilah kami dulu jauh. di Jogja itu japok, guys. Japok itu, dan kadang setiap kelompok itu kan nggak semuanya maksudnya punya waktu 100% untuk kelompok itu kan. Pernah nggak sih Kak Nia eh, ada di kelompok yang dimana orang-orangnya itu kayak ya udah ada dia di dalam, jadi kita bisa aman kayak gitu. Atau ya udah kan ada Soninya, dia kan bisa ngerjain semua, kita tinggal support dari ini kayak gitu. Pernah nggak sih Kak, dan saat itu apa yang Kak Nia lakuin biar bisa percaya diri lagi nih, aku harus bisa lulus kuliah? Kalau aku dulu ya, kalau masalah japok ya, kadang Hmm, kan japok tuh kemampuan akademis kita sama teman kelompok kan kadang berbeda-beda ya. ya. Ada yang tinggi banget, ada yang tinggi, ada yang kurang, atau ada yang menengah, atau ada yang Mm-mm. lumayan. Kalau aku sih kalau yang kata Dini bilang pasti ada tuh yang kayak ngandelin satu orang banget atau bahkan kita yang Betul. diandalkan banget. Sejauh kuliah, puji Tuhan tidak pernah merasakan hal seperti itu. Karena kalau Baik-baik japok tuh dong. memang ya kalau japok tuh bukan yang kerjanya nggak dibagi rata, bukan kayak misalnya Mm-mm. kerjaan 8, kita 8 orang jadi satu orang satu, enggak, tapi kita bagi berdasarkan kemampuan. Kayak misalnya Oh. yang si A bisa dikasih kemampuan 2, udah dia Hmm. dikasih 2. Yang B bisa dikasih kemampuan 1,7, ya udah Mm-mm. yang B dikasih 1,7. Atau Betul. bahkan yang tidak bermaksud merendahkan ya, yang di bawah mungkin kemampuan akademisnya kurang, ya udah kita bisa kasih 0,5 Mm-mm. gitu. Kalau aku dulu waktu kuliah gitu sih, jarang sih yang ngandelin banget. Oh pernah nih, aku pernah yang ngandelin satu teman. Aku pernah Ah. tuh sama Sina. Halo Pokoknya Kak dia tuh Sina. ada Sina. Pokoknya Sina tuh pinter ya, Ah, ah. pinter. Dan kebetulan pada saat itu tuh kelompoknya dibagi kita sendiri yang milih. Dan Oh. kebetulan Mm-mm. sekelas sama Liani sama Datu. Nah kami Hai kalian nih Kak Datu. bekerja sama lah, kami 4 orang. Ah. Dari 4 orang itu pada mata kuliah itu, Mm-mm. Sina yang paling diandalkan. Jadi kamu tahu waktu kami japok, aku cuman buat video kayak aku ada tuh sampai sekarang videonya. Japok Miki, japok baru Sina bangun ji kerja. Itu sampai sekarang ingat tuh pokoknya Ah. video itu ingat banget. Paling yang itu sih yang paling mengandalkan Sina. Tentunya setelah saat itu kami juga dapat tetap ngulang mata kuliah itu. Kadang jadi belajar gitu loh dari hal-hal yang nggak baik, yang nggak akan membuahkan hasil yang baik gitu. Ujung-ujungnya kami Tapi ngulang semuanya. setelah ngulang lulus Kak. Puji Tuhan ngulang lebih baik. Puji Tuhan. Jadi Berarti semester 1 jadi bagi rata gitu loh kerjaannya. berarti di situ tahap ternyata masa-masa kuliah juga itu ada tahap di mana kita bisa belajar untuk mempercayakan tanggung jawab kepada orang lain nggak sih Kak? Tapi tapi balik lagi kalau misalnya kita udah tahu kemampuannya dia segini, kita juga harus punya kedewasaan nggak sih buat oke, aku bisa segini. Dan seru sih Kak, maksudnya kadang kan ada orang atau teman-teman kita yang bagi rata kayak gitu kan. Aku baru dengar nih Kak, dari Kak Nia kayak gitu. Jadi Bagus sih. sebenarnya adil tuh, aku mikirnya adil kayak gitu sih, Din. Adil tuh yang kayak misalnya nih kita sama orang tua nih, kamu 3 nih misalnya, 3 bersaudara, SD, SMP, atau SD, SMP, kuliah. Misalnya orang tuanya bersifat adil, jadi dikasih uang jajan yang sama. Padahal kan kebutuhan mereka berbeda kan, yang SD Yes. mungkin punya cuman jajan, terus yang kuliah padahal butuhnya buat ngeprint kan, laporan atau kayak gitu kan. Jadi menurutku adil itu adalah ketika dibagi berdasarkan porsi yang mereka butuhkan, bukan yang nominal yang sama rata, enggak, tapi ya dibagi adil berdasarkan dia butuh segini, jadi pastinya segini. Terus Betul Kak. Penting banget ya Kak, maksudnya kita juga kenal dengan karakternya teman-teman kita.
Terus aku juga pernah sih Kak kayak ada di posisinya Kak Nia, karena nggak semua teman-teman kita itu kan balik lagi nggak dari segi kemampuan dan waktu mereka. Mungkin mereka belum bisa manage waktu dengan baik, jadi kita mau nggak mau ya harus rela berkorban untuk luangin waktu kita, misalnya di kelompok A 70%, tapi di kelompok B itu, oh ada temen nih yang bisa ngulangin waktunya, jadi kita cuma 30% dan sebagainya, tapi kita tetap harus berkontribusi kan ke kelompok kita. Tapi ini sih Kak, aku penasaran sih, selama kuliah itu kan kita nggak selamanya percaya diri kan. Kadang ada hal-hal yang buat kita bener-bener ya Tuhan, kayak tadi tuh ngulang mata kuliah, Ya betul, kayak setuju sih. astaga. Kalau aku jadi Kak Nia dan teman-teman yang kakak-kakak yang lain itu di situ mungkin aku kayak ya ampun, mana nih percaya diri aku. Padahal dulu kan semangat banget kayak gitu. Nah, gimana sih balikin rasa percaya diri lagi tuh Kak? Kalau dari pengalaman Kak Nia, apakah harus saat teduh, Kemarin aku berdoa, baca catatan ya. siap, Apa tadi, bagaimana cara atau mengembalikan ya? iya, atau mungkin aku mulai dulu kali ya Kak, biar Kakak ada gambaran kali ya. Dulu itu aku ingat banget tuh Kak, pas aku kayaknya semester 5 ke atas deh. Itu ada satu mata kuliah kan, dan di situ menurutku susah banget, dan teman-temanku juga itu kayak ya udah ini mata kuliah yang susah gitu kan. Dan aku ingat banget tuh hari Senin kami presentasi dan hari Minggunya kita ke gereja bareng. Sebelum ke gereja itu aku udah nyerah Kak, kayak teman-temanku juga udah nggak ada kabar, dan kayak bener-bener tuh semuanya ada di pundakku kayak gitu. Aku merasa sih kayak gitu, nggak tahu sih kalau teman-temanku yang lain. Akhirnya aku ke gereja saat itu sama Kak Nia kayaknya deh. Kita kan dulu banyak gereja di GKI Gejayan kan. Dan saat gereja itu aku benar-benar datang dengan rasa capek, terus kayak ya udah nyerah gitu, nggak percaya diri lagi sama diriku sendiri, kayak bisa nggak ya Tuhan, kayak gitu. Dan setelah ibadah itu kan di GKI Gejayan ada apa, taman doa ya Kak, apa, Betul. Garden of Prayer ya. Ya, GOP. Yes, GOP, kita sebutnya GOP. Terus kita ke situ, aku ingat kita doa tuh di situ, jadi masing-masing satu kursi kan. Aku doa di situ, dan di situ aku bener-bener hopeless banget sama Tuhan, kayak ya Tuhan aku udah nyerah, please. Aku nggak tahu nih mata kuliahku mau ngulang atau enggak, tapi aku balik lagi kayak aku juga ingat kan Kak tujuanku apa. Dan jujur di situ aku takut sih Kak. Aku takut karena rasa khawatirku, ketakutanku itu udah lebih besar dari rasa percaya diriku, sama lah rasa percayaku bahwa Tuhan akan menolong aku. Dan akhirnya aku berdoa, aku nggak tahu aku mau ngomong apa, tapi aku kayak Tuhan, kayak pakai dulu tuh pakai bahasa Toraja kayak menyerah sekali mau ini Tuhan, aku tahu bagaimana, nggak ada teman-temanku begitu kan. Cuman setelah berdoa itu Kak, kebetulan di GOP itu aku bersyukur sih di situ benar-benar rasanya teduh banget, dan akhirnya kita pulang ke kos. Sampai di kos itu aku lihat laptopku, dan aku kayak punya semangat balik lagi percaya diriku Kak untuk berani menghadapi ketakutanku ini, kekhawatiranku yang nggak bisa. Dan aku buka laptop, baca satu-satu apa sih maunya ini, terus apa sih, kayak hubungin teman-teman yang bisa bantu. Dan malamnya itu adalah teman-temanku yang udah muncul, dan puji Tuhan besoknya kami presentasi. Dan grupku itu salah satu ini sih, maksudnya grup yang ya lumayan baik lah dari presentasi kali itu. Dan saat itu aku sadar sih Kak, bahwa ternyata kalau kita semakin takut, semakin khawatir, itu bisa membunuh rasa percaya diri kita. Dan untuk balik lagi ya kita butuh waktu sejenak bergumul, kalau kita orang Kristen kan kayak bergumul sama Tuhan, terus cari cara sih yang nggak bisa datang juga nggak sih Kak? Pernah nggak Kakak kayak gitu? Kayaknya Sering malah, ya ampun, di fase-fase hidup sekarang tuh ya ampun, kayak ya ampun kayaknya ada lagi. iya. Gimana Kak? Sama nggak caranya Kak Nia balikin rasa percaya diri?
Oke, kalau aku dulu Din, kayaknya kamu inget kan, cuma aku nggak lulus ya sidang pertama skripsi ya, ingat kan? Oh iya. Dan itu aku merasa dunia tuh aku masih bisa sarjana nggak ya, kayak gitu. Selalu ada aja loh, soalnya kan perjuangan skripsi udah yang lumayan jatuh bangun gitu loh. Jadi kayak udah nyampe garis finish, Balik lagi. nggak bisa ya, harus balik lagi berproses. Nah kayak gitu. Kalau aku dulu tuh aku ingat banget keadaan itu jatuh banget ya ini. Aku ingat nih kata Naya kan juga dari kamu. Pokoknya Tuhan izinkan sejauh ini bukan untuk ditinggal. Selalu ingat itu, aku selalu bilang pasti ada maknanya di balik ini semua. Ini nggak tiba aku yang jatuh doang, tapi mungkin Tuhan mau aku bawa belajar lagi. Akhirnya bulan depan aku sidang, aku dapat satu pelajaran Din. Pelajarannya adalah hanya orang-orang yang jatuh yang bangkit. Aku mungkin kemarin tuh keadaan jongkok gitu loh. Aku kan kayak aneh kan gitu kan, orang jongkok udah jongkok ngapain mau bangkit, tapi ternyata aku jatuh biar aku bisa bangkit kayak gitu. Dan itu aku pelajari. Terus kalau ditanya gimana caranya untuk mengembalikan rasa percaya diri, yang pertama usaha diperbaiki. Kayak misalnya kemarin aku berusaha perbaiki, aku kemarin jatuh di sini nih, aku perbaiki di lubang ini. Oh kemarin ternyata nyoba lagi masih gagal, oh aku jatuh di lubang yang baru, aku perbaiki di sini. Nah, berusaha untuk tidak jatuh di lubang yang sama, karena kan kadang kalau orang jatuh terus di lubang yang sama kan kadang orang dibilang bebal banget sih, selalu jatuh di lubang yang sama. Yang pertama itu usaha untuk selalu perbaiki. Yang kedua doa ya sama seperti ini, lebih ke berserah sih. Kerjakan bagian kita, bagian yang di atas sudah kasih yang di atas, jangan mengambil bagian yang di atas. Makanya kadang kan ada kan yang overthinking gitu kan, nggak percaya diri. Kadang mungkin karena terlalu memforsir aku harus ngerjain 100%, kadang kan enggak. Dari semua yang kita kan ada yang turut bekerja, ada yang turut tangan memberkati. Jadi kalau aku dua itu, berusaha, dan yang kedua berserah, kerjain porsiku, dan setelah itu sudah Tuhan yang berkati. Dan ininya lagi sih Kak, aku ingat saat itu Kak Nia pas ujian kan di Jogja kan. Jadi support sistem dari keluarga itu, dan saat itu COVID kan ya Kak. Aku ingat tuh aku sidang di Toraja, Kakak di Jogja. Dan supportnya beda ya Kak. Kalau misalnya aku bersyukur mungkin aku support dari keluarga, tapi teman-temanku itu ya cuman by video call atau telepon doang kan. Tapi Kakak mungkin dari iya kayak ya ampun, agak-agak kalau aku jadi Kak Nia juga kayak drop banget sih kayak gitu, kayak terus di kos kan sendiri kan. Kalau di rumah mungkin kita keluar kamar masih bisa tuh lihat yang lain, tapi kalau di kos ya ampun, kita emang banyak waktu untuk self talk nggak sih Kak, bicara sama diri kita sendiri, evaluasi diri, dan akhirnya yang sama kayak Kakak tadi bilang, berdoa berserah, baru kita bisa bangkit lagi. Dan untuk bangkit itu ya balik lagi tadi ya Kak, kita harus percaya dulu sama diri kita bahwa kita bisa bangkit karena pertolongannya Tuhan ya Kak. Tuh. Luar biasa ya perjuangan. Luar biasa perjuangan sarjana ini. Iya. Tapi Kak, kalau dari Kak Nia kan, aku percaya sih Kak Nia ini proses hidupnya itu kayak roller coaster ya, kayak ya aku merasa seperti sih. Tapi aku juga percaya sih Kak, nggak semua orang dikasih cobaan yang hebat, karena cuman orang-orang hebat kan yang bisa dapat kesempatan itu. Dulu aku pikirnya ya Tuhan, berat sekali nih beban hidupku, tapi setelah sampai di tahap ini Kak, aku balik lagi ubah mindset itu lebih ke berpikir positif dan ubah sebagai, oh ternyata ini loh privilege dari Tuhan. Mungkin dalam segi materi kita terbatas ya Kak, maksudnya cukup lah untuk kuliah, tapi kayak pengalaman-pengalaman itu loh teman-teman yang bisa jadi privilege kita. Setuju nggak Kak nih? Setuju. Ya Kak, dan
balik lagi ya Kak, tentang percaya diri itu dari beberapa faktor yang kita udah sebutin, dari keluarga, teman, lingkungan, eee, sahabat, terus Diri orang-orang yang sendiri. berinteraksi dengan kita. Itu kalau bisa dibilang Kak, yang mana sih Kak yang paling berpengaruh sama Kak Nia, atau tergantung, Kakak lagi ada di mana gitu? Yang paling di antara itu yang paling berpengaruh ya buat kepercayaan diri ya. Mhm, atau diri Kak Nia sendiri? Ya aku diri sendiri sih, aku ada urutannya lah ya. Diri Mhm, sendiri, keluarga, terus lingkungan pertemanan. mhm, Eh, Diri sendiri sih, karena menurutku kalau dari diri sendiri enggak ya nggak mungkin kan orang iya, lain yang betul, walaupun orang lain kamu bisa, kamu bagus, kamu yakin bisa, tapi kalau dari dalam diri kita sendiri nggak ada ya nggak akan ada. Jadi menurutku setuju Kak. kita akan tersugesti dari pikiran kita sendiri. Toh Iya, pikiran kita sendiri kan kita sendiri yang mengendalikan. Kita yang kenal mhm, diri kita sendiri, aku bisa, aku mampu. Ya udah, aku merasa lebih kuat di diri sendiri. Terus yang kedua ya keluarga ya. Kan mhm, kita lahir kecil, bertumbuh, berkembang dan sampai sekarang puji Tuhan itu kan besar di keluarga gitu loh, baik bersama yes, saudara-saudara, bersama mama, bersama papa. Aku merasa kita banyak berkembang di keluarga. Nah, yang mhm, sama itu kadang mama aku tuh sering bilang, mama percaya sama kemampuan kamu gitu. Walaupun kadang jatuh, dia selalu percaya kamu bisa aja. Kadang itu gitu aja yang menjadi motivasi aku, bisa, bisa mhm, gitu. Terus yang ketiga kan sahabat ya, teman tuh dia kadang eh, tidak bisa ikut merasakan ya apa yang kita rasakan, mhm, tapi kadang jadi tempat support gitu loh, sumber mhm, support, sumber yang ingat gak kadang kita ada yang mau didoain nggak, ada pokok doa yang mau mhm. didoakan nggak. Yes, aku juga kayak Kak Nia sih, kurang lebih sama kayak dari diri sendiri dulu, keluarga, support teman-teman, dan pastinya juga lingkungan kita ya Kak, lingkungan tempat kita berada. Nah, dari hasil pembicaraan kita malam ini yang cukup panjang, Ya lama itu, banget kita bahas. eee, tentang percaya diri ya Kak, banyak sekali hal-hal yang membentuk percaya diri kita, dan ternyata percaya diri itu sangat penting untuk, dalam kehidupan kita, dalam meraih mimpi kita, dan mencapai tujuan kita sih. Mungkin aku, summary-kan dulu kali ya Kak, dari pembicaraan kita, percaya percaya diri itu adalah kemampuan yang kita tahu dan kita bisa kembangkan melalui wadah, yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan percaya diri itu, yang pertama kita harus menetapkan tujuan kita, terus, yang kedua untuk mencapai tujuan itu kita harus mempersiapkan diri kita, terus tahu step-step yang akan kita lalui, dan pastinya siap untuk resiko yang harus kita hadapi. Terus penting juga untuk, membuat cadangan-cadangan atau cadangan inilah, dari tujuan kita itu, plan A, B, C, D, E, dan sebagainya. Terus kita juga penting untuk sering evaluasi diri, tahu diri kita itu sebenarnya apa, kemampuan diri kita itu apa, dan jangan takut untuk mempelajari hal baru. Terus penting juga ya Kak untuk mengelola emosi kita. Tadi kayak misalnya Kak Nia down, kalau misalnya Kak Nia nggak bisa kelola emosinya, ya pasti susah untuk bangkit lagi. Tuh. Terus jaga juga mental kita, sering-seringlah untuk berpikir positif, karena kalau misalnya kita berpikir positif itu, hal-hal positif juga pasti bakal datang ke kita. Ada yang mau ditambahkan kan ya? BTW masih, sorry Kak, masih termute. Bentar Nah, aku baca dulu ya. Ini boleh. banyak nih Din, sabar ya, kita Iya. baca dulu banyak. Tadi apa pertanyaannya yang mau Ada disampaikan ya? ada lagi nggak sih Kak, misalnya tentang membentuk percaya diri itu, selain yang aku sebutin tadi, atau lebih emang berfokus ke diri sendiri kali ya Kak ya? Kalau aku paling Seperti di situ sih di lingkarannya. mm.
Oke, Kak Nia, BTW saat ini Kak Nia udah merdeka belum? Merdeka percaya diri belum? Atau sedang mempertahankan atau sedang memulai untuk merdeka percaya diri atau gimana, Kak? Kalau aku rate-nya 1 sampai 10 ya. Aku 7. 7. Oke, 7 oke, karena berarti. 7 itu karena proses yang sudah dilewati sebelum-sebelumnya ya. Terus Mm-mm, kalau 3-nya karena aku masih sedang memperjuangkan itu sekarang. mm-mm. Jadi Betul. kalau dibilang merdeka, aku merdeka. Aku merdeka, Merdeka. cuman aku mau 100%, 30%-nya masih sedang aku perjuangkan, masih on progress lah. Betul, Kak. Dan pasti dalam setiap hidup kita kadang nilainya itu kan agak-agak naik turun kan, Kak. Dan penting sekali menurut aku kita nggak cuma merdeka, tapi mempertahankan kemerdekaan percaya diri yang kita miliki dalam pribadi kita ya, teman-teman. Nah, Kak, kita kan sebagai generasi muda Toraja, kita mungkin udah mendapatkan beberapa pengalaman di luar Toraja yang bisa kita bagiin nih ke teman-teman kita tentang percaya diri. Nah, ada nggak sih Kak yang Kakak mau bagiin ke teman-teman generasi Toraja saat ini atau generasi Toraja berikutnya dan mungkin juga buat orang tua kita di Toraja ada nggak Kak? Kalau aku mungkin lebih ke yang di bawah kita lah ya, Din. Mm-mm. Soalnya kan pernah mengalami hal yang sama, pernah ngalamin kuliah, jauh dari orang tua kan kita pernah ngalamin itu semua ya. Hmm. Kalau dari aku, adik-adik tetap semangat, tetap percaya diri. Ya kadang kalau ketemu satu batu, jangan merasa itu adalah hambatan, tidak, tapi Anda sedang naik level gitu loh. Yes. Jadi tetap percaya diri sama kemampuan. Pokoknya aku selalu ingat kata tadi nih, dibawa sejauh ini bukan buat ditinggalkan. Jadi teman-teman harus selalu percaya diri, aku dikasih kepercayaan untuk menghadapi 100 masalah ini karena aku bisa, karena aku kuat. Jangan jadi yang cepat down, semangat terus. Pokoknya kalau down atau udah yang nggak terbendung banget rasa kecewanya, boleh istirahat, tapi jangan lama-lama, harus cepat bangkit karena ada yang nungguin kamu di atas buat menuju jalan yang sukses. Kalau dari aku itu sih, Din. Kalau buat orang tua, aku ini sih, kalau di rumah kan aku udah terbuka banget ya sama orang tua. Karena aku juga punya pemikiran yang aku bisa pertanggungjawabkan gitu loh. Kalau dari aku Mm-mm. sih buat orang tua, kan kadang ada nih, Din, orang tua yang tradisional banget yang merasa bahwa anak kalau ngomong tuh melawan gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau aku mungkin aku akan perbaiki di situ sih, kayak menganggap bahwa kita punya eh, hak yang sama untuk ngomong dalam keluarga, selagi itu buat hal yang baik, kenapa enggak kasih kesempatan. Kalau Ya. aku itu sih, Din, paling aku bisa sampaikan buat teman-teman yang nonton YouTube ini. Yeay. BTW, Yeay. thank you banget kan ya untuk sharingnya dan banyak sih hal-hal baru yang aku pelajari dari sharing ini. Semoga kita berdua Kak dan teman-teman yang nonton itu tetap percaya diri, percayalah dengan kemampuan diri kalian guys, kemampuan diri kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, diberikan akal pikiran untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup dan jadikan tantangan hidup itu sebagai privilege kita dalam menghadapi hidup ini. Nah, Kak, pertanyaan terakhir nih, Kak. Kan kadang ini kan, Kak, aku lupa tadi tanya. Sebelum aku lupa lagi, itu kan kita kadang sebagai mungkin orang Toraja ya yang banyaklah standar-standar dalam kehidupan sosial kita yang misalnya harus punya tedong saleko, harus punya rumah bagus, mobil mewah, acara yang meriah, pendidikan dan jabatan yang tinggi, baru bisa percaya diri. Kalau menurut Kania, apakah emang harus punya itu dulu baru percaya diri? Saya rasa jawaban kita sama, Din. Walaupun kamu nggak ngomong, dan saya yakin jawaban kita sama. Pasti tidak ya. Kalau kita Toraya pasti aku tahu bukan cuman Pak Barangan gitu loh. Kadang aku ingat banget ya ada khotbah pendeta yang ngomong kayak gini. Jadi kalau orang ketemu tuh bukan yang pirasya mora otomu, pira mora banomu, tapi orang kadang nanya pirasya mora bati kayak gitu kan. Jadi kan orang tidak hanya melihat dari Pak Barangan mana gitu. Yes. Kalau dari saya jujur tidak melihat dari hal itu. Cuman kan kadang
Ada lagi nih quote dari satu GKI Giant, ada yang bilang kejar bersumber berkat, jangan kejar berkat. Jangan kejar berkat, tapi kejar sumber berkat. Nah, kalau aku pribadi, untuk jadi PD kita nggak harus punya barangan itu semua, nggak harus punya motor, nggak harus punya Redong Saleko, nggak harus punya balian yang 200 jutaan. Banyak sih, bahkan yang melekat pada diri kita sendiri itu kan boleh bisa buat kita percaya diri. Kayak misalnya, Yes. apalagi kan kadang kalau kita udah percaya diri, finishnya udah bukan di situ gitu loh. Ada finish yang lain. Betul. Kalau aku, jangan. Iya. Apalagi buat lain yang masih bisa dibanggakan. iya. Nah gitu. Kalau aku gitu sih. Apalagi buat anak-anak muda kan Kak. Nggak harus kok guys kita punya semua itu baru percaya diri. Kalian bisa percaya diri Guys, menurut nggak harus versi punya diri Saleko. kalian. Iya, setuju. Tenang aja, Oke, kamu Kak. nggak harus punya Redong. Iya, setuju. Nah, Kak Nia, kali ini untuk menutup sharing kita itu aku ada game singkat Kak ya. Ini gamesnya tentang isilah titik-titik pada pertanyaan berikut. Cuman pertanyaannya ini kita belum diskusin ya Kak sebelumnya. Nanti Kak Nia jawab sesuai dengan apa yang ada di pikiran Kak Nia. Oke. Oke, kita mulai ya Kak. Aku merasa bahagia saat Dihargai. Oke. Saat Hal yang dipercaya. paling aku ingat tentang Jogja adalah Proses. Oh, Proses hidup. warna favoritku adalah Biru dong. Oke. Hal yang paling aku kagumi dari Toraja adalah Perantaunya. Kesana kalau Kita dong. buat lebih kampungnya kita. Oke. Masakan Toraja favoritku yaitu Banyak sih nih. Iya. Pengarang. Sama. Nah, terakhir Kak, salah satu hal yang paling aku ingat dari Dini adalah Totalitas. thank you banget Kak Nia. Perfeksionis. Pokoknya banyak lah Udah satu aja. hal-hal yang itu sih Aku pokoknya maknanya sama. Yes. BTW Kak Nia, terima kasih banyak sudah datang ke sini, dan di akhir sesi ini mungkin aku ingin dengar sih apresiasi. Kan Kak Nia udah melewati proses yang sangat panjang sampai saat ini dan mungkin akan menghadapi proses yang nggak mudah lagi ke depannya. Boleh nggak sih Kak, saat ini Kakak apresiasi dulu diri Kakak sejauh ini? Karena aku percaya mungkin besok-besok Kak Nia butuh apresiasi diri lagi, bisa nonton video ini lagi. Silakan Kak, apresiasi diri. Kalau aku terima kasih terima kasih sudah mau berproses, terima kasih pada saat dia tuh mau cepat-cepat buat bangkit, terima kasih untuk mau selalu memperbaiki yang kemarin salah, untuk kemarin jatuh. Terima kasih. Dan Terima kasih kita di depan masih banyak yang perlu kita perjuangkan. Amin. Amin. Oke, Kak Nia, terima kasih banget udah main-main ke tutur kata, dan aku harap sharing kita kali ini tuh benar-benar bisa menjadi semangat ya buat kita berdua dan buat teman-teman juga yang mendengarkan. Dan balik lagi ya teman-teman yang nonton, ini adalah pandangan kami dari Kak Nia dan dari aku. Kalau misalnya ada tutur kata kami yang mungkin kurang berkenan atau pro dan kontra di teman-teman, boleh berpendapat di DM Kak Nia. Apa IG-nya Kak Nia? Iya. @Sonia Pratiwi 52 ya teman-teman, jangan lupa. Oke. Boleh DM Kak Nia atau boleh DM aku juga, atau boleh komen di box komen di bawah ini. Terima kasih banyak buat Kak Nia. Sehat-sehat Kak Nia, dan aku harap besok-besok kita bisa diskusi lagi saat bahas satu topik yang sangat relate dengan kehidupan kita. Dan semangat terus, sehat-sehat, jangan mudah menyerah. Dan kalau misalnya nanti ada yang DM Kak Nia, ada yang tanya-tanya lagi tentang percaya diri, dibalas ya Kak. Oke Kak, dan terima kasih juga Dini. Iya Kak, sama-sama. Kesempatannya tergali lagi dari dalam diri yang agak terkubur. Dan ini sih Kak, mungkin tadi aku lupa jelasin kalau misalnya di video tutur kata ini benar-benar harapanku bisa menjadi wadah buat kita generasi muda. Nggak harus kok orang-orang yang berpengalaman
baru bisa sharing, enggak. Kita juga generasi muda bisa sharing, dan aku harap cerita hidup kita ini bisa menjadi bekal kita untuk melangkah lebih baik lagi, bangkit lebih baik lagi untuk meraih masa depan kita masing-masing. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton tutur kata di video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share video kami ke teman dan keluarga kalian ya. See you guys, sampai ketemu kan ya. Dadah guys, terima kasih. Dadah. Semangat.